Sport, terima kasih masih bersama kami di Sport 8 Update Garuda TV. Dan langsung saja nih kita bahas bersama Bung Kesit. Bung, seberapa besar nih arti kemenangan atas Vietnam jika nanti Indonesia bisa menang nih melawan The Golden Warriors? Iya, yang pasti kalau kita bisa merebut kemenangan, maka sudah pasti Indonesia akan lolos ke babak semifinal ya. Saat ini dengan poin yang dimiliki oleh Indonesia 6, Indonesia masih berada di peringkat kedua ya, di bawah Singapura yang sudah mengoleksi 7 poin, sementara Vietnam kan baru 4 gitu. Jadi kalau Indonesia bisa meraup poin penuh, maka Indonesia dipastikan mendapatkan 1 tiket ke semifinal. Semifinal atau tim semifinal lainnya ya tinggal berebutlah antara Singapura dengan Vietnam. Nah, karena Indonesia membutuhkan poin penuh untuk memastikan diri ya, saya kira ya pilihannya harus menang, nggak ada cerita lain. Karena kalau Indonesia sampai gagal mendapatkan poin penuh, pertandingan terakhir itu kan lumayan berat juga melawan Singapura ya. Melawan Singapura, sementara Vietnam akan menghadapi Kamboja yang jauh lebih ringan begitu. Jadi pilihan Indonesia adalah malam hari ini harus menang, tidak ada kata lain. Baik, kalau untuk berbicara dengan perjalanan di Piala AFF sendiri, apakah kemenangan melawan Vietnam ini akan akhirnya membawa Indonesia jadi juara di Piala AFF, Bung? Ya, harapannya begitu ya. Memang kan target Indonesia di AFF 2026 ini adalah meraih juara, dan saya kira itu juga menjadi harga mati lah. Kita sudah ikut Piala AFF sejak tahun 1906 ya, ketika masih bernama Piala Tiger, dan sampai saat ini Indonesia belum pernah meraih juara. Kita hanya puas sebagai runner up 6 kali ya. Jadi saya kira saat ini, di saat Indonesia memiliki pemain-pemain diaspora yang bisa diandalkan, ya meraih juara menjadi sebuah keharusan. Dan kalau kita bicara persaingan sepak bola di Asia Tenggara, kan sebenarnya Indonesia selalu menjadi negara favorit ya. Cuma sayangnya memang kita belum dinaungi keberuntungan aja gitu. 6 kali finalis, tapi kita belum pernah merasakan juara. Kita kalah dengan Vietnam yang sudah 3 kali juara, apalagi Thailand 7 kali, kemudian juga Malaysia bahkan pernah sekali meraih juara, Singapura sudah 4 kali ya. Jadi ya pilihan Indonesia adalah nanti menang melawan Vietnam, dan mudah-mudahan setelah kemenangan itu akan menjadi titik balik kekuatan Indonesia untuk bisa mendapatkan juara di tahun 2026 ini di persaingan AFF. Baik, Bung Kesit, mungkin pertanyaan terakhir nih. Menurut Bung Kesit, prediksi skornya pertandingan nanti melawan Vietnam berapa nih? Dan siapa yang akan mencetak gol, Bung Kesit? Ya, ini pertandingan, tadi saya katakan ini pertandingan nggak ringan ya. Ini pertandingan yang sesungguhnya buat Indonesia ya. Kalau bicara kemenangan ya tentunya kita ingin Indonesia menang begitu. Tapi saya sulit memprediksi berapa kalau Indonesia kemudian menang. Nggak perlu banyak-banyak, sebenarnya 1-0 saja sudah cukup, yang penting 3 poin begitu. Tapi apakah kemudian Indonesia akan bisa menciptakan banyak gol, ya kita tunggu aja. Kalau kita lihat atau memprediksi lah ya, memprediksi kekuatan kedua tim ini sebenarnya 50-50 lah gitu ya. Kans Indonesia untuk menang saya kira cukup bagus karena bermain di kandang sendiri. Baik. Dukungan publik yang sangat luar biasa pasti akan memberikan dampak positif bagi permainan Indonesia nanti malam. Baik, Bung Kesit, berarti memprediksi setidaknya Indonesia akan menang 1-0 atas Vietnam ya. Semoga harapan 280 juta warga Indonesia ini bisa terwujud ya, untuk menyaksikan sang Garuda menjadi juara, menjadi raja di Asia Tenggara. Kalau begitu terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya Bung Kesit. Sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya ya, Bung. Terima kasih Catherine, selamat siang, salam olahraga. Salam olahraga, Bung. Ya Sobat Sport, sekian informasi dari kami dan juga diskusi kami dengan Bung Kesit. Dan saya Catherine Lim, mewakili seluruh yang bertugas pamit undur diri. Selamat kembali beraktivitas, bye-bye. Gelaran Asia Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 resmi bergulir di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Turnamen level J2 World Taekwondo ini diikuti 531 atlet dari 36 negara dan menjadi ajang pengumpulan poin untuk bisa tampil di ajang Olimpiade Los Angeles 2028 mendatang. Opening ceremony yang berlangsung meriah dihadiri Duta Besar Korea, Menpora Erick Thohir, Menlu RI Sugiono, Menteri PU Dodi Hanggodo, Ketum KOI Raja Sabta Oktohari, serta CDM Indonesia untuk Asia Games 2026 Tokyo Tua Pasaribu.
Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia atau PBTI, Legend TNI Richard Tampu Bolon menjelaskan, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah usai memenangi proses bidding dengan mengalahkan Malaysia dan India. Kehadiran peserta dari Asia serta Eropa jadi bukti kepercayaan dunia terhadap Indonesia untuk menggelar event olahraga internasional. Setelah melalui proses bidding yang cukup ketat di Korea Selatan lalu, ada beberapa negara yang ikut bidding, Indonesia, Malaysia, India, dan ada beberapa negara lain. Berdasarkan keputusan dari Asian Taekwondo Union, maka Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah, dan hari ini kita buktikan bahwa kepercayaan tersebut kita jalankan dengan penuh rasa tanggung jawab. Indonesia menurunkan 31 atlet pelatnas PBTI yang terdiri dari 20 atlet Kyorugi dan 11 atlet Pomsai. Nomor Pomsai dipertandingkan pada 1 hingga 2 Agustus, sedangkan Kyorugi berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus 2026. Timnas Indonesia bertekad melanjutkan tren positif saat menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Kemenangan